Baik, di sini kami dari kelompok 7. Kami akan membawakan materi mengenai positioning plants. Next. Terdapat anggota kelompok 7. Yang pertama ada Caroline Virgin dengan NIM HIR 133. Yang kedua ada Ana Agung Sagung Masita dengan NIM HIR 134. Yang ketiga ada Nimade Carmenita dengan NIM terakhir 135. Dan yang terakhir ada Inyoman Bagostri Arimbawa dengan NIM HIR 136. Next. Untuk slide pertama akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, pendahuluan. Next. Pendahuluan itu sendiri mencakup 3 materi. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang ketiga, tujuan. Next. Yang pertama, latar belakang. Hal yang melatar belakangi topik positioning plants atau tanaman beracun, yaitu kondisi dan kesehatan hewan itu sendiri. Contohnya hewan ternak, di mana kesehatan ternak merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana tubuh hewan dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis berfungsi normal. Dalam dunia peternakan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah menjaga kesehatan hewan ternak. Hal ini perlu diperhatikan karena agar hewan ternak kita bisa memberikan hasil yang maksimal dan tidak terserang penyakit yang menyerang hewan ternak. Salah satu contoh yang menyerang kesehatan hewan ternak yaitu tanaman beracun. Tanaman juga bisa berkhasiat sebagai obat, namun jika tidak memilihnya dengan baik akan menjadi kesalahan, sehingga bukannya tanaman obat yang dipilih, malah menjadi tanaman yang beracun. Tanaman beracun didefinisikan sebagai tumbuhan yang bila disentuh atau tertelan dalam jumlah banyak dapat membahayakan atau berakibat fatal bagi organisme atau tumbuhan yang dapat menimbulkan reaksi toksik atau fatal. Beberapa ciri dari tanaman beracun. Yang pertama, memiliki getah, warna mencolok, dan bau yang tidak sedap. Banyak masyarakat awam kurang mengetahui terkait tanaman yang beracun. Tanaman beracun jika tidak bisa membedakannya akan berakibat fatal bagi masyarakat. Sehingga diperlukannya kewaspadaan untuk memperhatikan tanaman beracun. Karena kandungan racun tidak baik bagi tubuh yang nantinya akan bisa mengakibatkan keracunan dan sampai kematian. Next. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama, apa itu tanaman beracun? Yang kedua, apa saja ciri tanaman beracun yang berbahaya bagi ternak? Yang ketiga, apakah ada metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui tanaman beracun? Yang keempat, jenis tanaman beracun untuk ternak. Dan yang kelima, racun apa saja yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui dan mempelajari lebih lanjut dari tanaman obat, mulai dari pengetahuan tanaman hingga jenis racun yang terdapat di dalamnya. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Next. Tanaman beracun. Next. Tanaman beracun didefinisikan sebagai tumbuhan yang bila disentuh atau tertelan dalam jumlah yang cukup dapat membahayakan atau berakibat fatal bagi organisme atau tumbuhan yang dapat menimbulkan reaksi toksik atau fatal. Tanaman beracun memiliki racun baik dari daun maupun batang serta getahnya. Selain beracun untuk manusia, juga beracun untuk ternak, karena ternak bisa mengalami sakit karena keracunan, bahkan mengakibatkan kematian. Oleh sebab itu, pemilihan pakan sangat perlu dilakukan dengan baik agar tidak terdapat tanaman beracun, terlebih untuk yang sistemnya gembala dan menaruh ternaknya di tanah lapang yang juga memiliki potensi keracunan yang besar. Sehingga melakukan biosecurity dan pemberlakuan sistem kandang adalah solusi yang baik. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi jenis tanaman beracun. Next. Teknologi saat ini sudah mulai berkembang sangat pesat, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan,
diperlukan pengenalan kepada masyarakat untuk mengetahui tanaman mana yang beracun, mana yang tidak. Tumbuhan yang memiliki banyak jenis yang berbeda. Untuk mengenali tumbuhan beracun dapat dilihat dari pengenalan pola daun pada tumbuhan tersebut. Nah, terdapat yang pertama tuh ada memiliki getah susu. Biasanya kebanyakan tanaman yang memiliki getah susu itu beracun. Getah susu ini dapat dilihat dengan cara memutarkan daun dengan tangan. Lalu diperhatikan apakah daun mengeluarkan getah. Nah, beberapa tumbuhan yang mengeluarkan getah susu adalah Calotropis, milkweed, dan tumbuhan genus Euphorbia. Nah, yang kedua ada warna mencolok. Tanaman yang memiliki warna bunga mencolok biasanya dihindari oleh hewan atau serangga. Yang ketiga ada bau tidak sedap. Bunga umumnya memiliki bau yang wangi dan menyegarkan, namun ada juga yang memiliki aroma tak sedap, terlalu kuat, dan menyengat. Nah, yang keempat ada interaksi hewan. Selain dari warna, hewan juga memiliki naluri untuk mengetahui mana tanaman yang bisa dikonsumsi, mana yang tidak bisa dikonsumsi. Nah, yang kelima ada tanaman yang bunganya berbentuk payung atau umbel. Nah, dilansir dari balkogendenweb.com, tumbuhan yang menghasilkan daun atau bunga berbentuk payung biasanya tumbuh di tempat yang lembab dan terbengkalai. Mereka biasanya bisa membunuh orang dewasa jika tertelan dalam jumlah tertentu. Nah, yang terakhir ada daun tunggal dan 3 selebaran. Daun yang berbentuk tunggal dan dengan 3 selebaran di setiap sisi daun merupakan tanaman beracun. Nah, next. Selanjutnya metode penelitian. Next. Nah, ya, terdapat 3 metode penelitian. Yang pertama ada jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan atau umumnya neural network adalah jaringan dari sekelompok unit proses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem syaraf manusia. JST atau jaringan syaraf tiruan merupakan memecahkan masalah untuk berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Nah, yang kedua ada Learning Vector Quantization atau LVQ. Merupakan suatu metode untuk melakukan pelatihan terhadap lapisan kompetitif yang terawasi. Nah, lapisan kompetitif akan belajar secara otomatis untuk melakukan klasifikasi terhadap vektor input yang diberikan. Apabila beberapa vektor input memiliki jarak yang sangat berdekatan, maka vektor-vektor input tersebut akan dikelompokkan dengan kelas yang sama. Nah, yang terakhir ada citra. Citra merupakan suatu representasi atau gambaran, kemiripan atau imitasi dan suatu objek, dan citra sebagai keluaran sesuatu sistem perekatan data dapat bersifat optik berupa foto, bersifat analog berupa sinyal-sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau bersifat digital yang dapat langsung disimpan pada suatu media penyimpanan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya jenis tanaman beracun. Yang pertama ada tanaman bakung. Bakung sendiri ini hampir semua jenis bakung adalah tanaman beracun dan tidak mudah dicerna. Tanaman jenis ini banyak tumbuh di padang pengembalaan sehingga secara tidak sengaja dapat termakan oleh ternak. Dan gejala klinis pada ternak yang keracunan bakung terlihat gejalanya bervariasi, tergantung banyaknya bakung yang dimakan. Glikosida atau alkoid merupakan bahan pokok racun yang berakibat pada jantung dan sistem saraf. Kemudian yang kedua ada ubi kayu. Banyak dimanfaatkan sebagai bahan makanan bagi masyarakat, bahkan di beberapa tempat menjadi bahan makanan pokok pengganti beras. Dan ubi kayu bercabang seperti jari berwarna hijau tua. Daun yang muda sering dimanfaatkan juga sebagai sayur. Dan gejala klinis akibat keracunan daun ubi kayu ini, terutama pada sapi, adalah
gejalanya kejang-kejang. Selanjutnya ada tanaman jarak. Tanaman jarak sendiri disebut juga sebagai Palma Christi yang dapat meracuni darah. Tanaman ini ditemukan juga hampir di setiap daerah tropis. Tanaman ini termasuk jenis tanaman semak yang dapat tumbuh sampai pada ketinggian 3 meter. Gejala klinis yang dapat mengakibatkan hewan, salah satunya sapi, yaitu secara tidak sengaja makan makanan yang tercampur bahan mengandung risin dapat mengalami kematian dengan gejala kejang-kejang. Selanjutnya ada kacang tanah. Kacang tanah atau bungkil kacang sebagai limbah industri sering dimanfaatkan untuk makanan penguat bagi ternak, utamanya pada sapi dan babi. Dalam keadaan biasa, pakan ternak dari bungkil kacang tanah ini adalah normal dan biasa diberikan, namun dalam situasi tertentu dapat menjadi racun karena kacang atau bungkil ini telah ditumbuhi jamur. Selanjutnya ada latana. Latana ini memiliki banyak spesies, tetapi yang paling banyak dijumpai adalah Latana camara. Latana ini termasuk jenis tanaman perdu, berbatang kasar, bercabang banyak, permukaan daun kasar, dan tepi daun bergerigi. Selanjutnya ada Ageratum conizides atau babadotan, merupakan tanaman perdu yang tumbuh di daerah basah dan berawa. Babadotan termasuk ke dalam famili Asteraceae yang banyak dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Selanjutnya ada Panicum maximum. Panicum maximum ini merupakan rumput tahunan yang tumbuh dengan cepat, dan tanaman ini berbentuk rerumputan yang sangat besar dan memiliki akar serabut yang dapat tumbuh jauh ke dalam tanah. Selanjutnya ada Persea americana atau alpukat. Alpukat sendiri adalah tanaman asli dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang saat ini telah dibudidayakan secara ekstensif di berbagai negara, khususnya daerah tropis hingga subtropis. Selanjutnya ada kandungan racun. Yang pertama ada piperidin alkoid. Piperidin alkoid sendiri adalah lingkaran heterostik jenuh yang dimilikinya. Sebagai contoh adalah inti piperidin. Inti piperidin sendiri senyawa terpenting dari piperidin alkoid adalah konin yang dijumpai pada tanaman Cocinium maculatum atau lebih dikenal dengan nama tanaman hemlock beracun. Racun ini mudah menyebar karena mudah menguap sehingga dapat terhirup alat pernafasan. Selanjutnya ada indol alkoid. Indol alkoid sendiri adalah turunan dari asam amino triptofan yang mudah diamati oleh perbandingan kandungan inti nitrogen pada struktur zat kimia triptofan. Pada ternak yang paling penting adalah alkoid ergot yang diproduksi oleh jamur parasit pada jenis rumput-rumputan dan biji-bijian. Selanjutnya ada indolizin alkoid. Indolizin alkoid sendiri salah satu senyawa yang merupakan golongan dari alkoid. Dalam tanaman, senyawa indolizin alkoid ini mempunyai sifat racun dan dapat membahayakan bagi ternak. Selanjutnya ada glikosida cyanogenik. Bagi tanaman, senyawa ini diperlukan dalam mekanisme pertahanan diri terhadap predator dalam proses metabolisme untuk membentuk protein dan karbohidrat. Selanjutnya ada linamarin. Linamarin sendiri merupakan senyawa turunan dari glikosida cyanogenik dan sistem metabolisme dalam tanaman ini menyebabkan salah satu hasil dari degenerasi asam amino levalin adalah linamirin.
Linamirin terdapat dalam tanaman, salah satunya linum atau linset. Dan selanjutnya adalah lotaustralin. Lotaustralin sendiri merupakan senyawa turunan dari glukosida siakonogi. Sistem metabolisme dalam tanaman menyebabkan salah satu dari degradasi asam amino adalah lotaustralin. Ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada asam cyanida atau HCN. Lebih dari satu jenis tanaman mempunyai kemampuan untuk memproduksi asam cyanida. Jenis tanaman tersebut antara lain ada Familiaceae, Passifloraceae, Leguminosae, Sepindaceae, dan Gramineae. Selanjutnya ada salonin. Salonin merupakan senyawa golongan glikosida yang tidak diketahui sebagai antienzim, yaitu menghambat enzim aklonistarase. Salonin yang ditemukan pada tanaman yang tergolong dalam suku Saloniaceae yang kebanyakan berupa tanah berbatang basah, jarang berupa semak atau pohon. Selanjutnya ada phytoestrogen atau isoflavon dan kemastan. Phytoestrogen adalah estrogen tanaman. Dua senyawa yang merupakan phytoestrogen adalah isoflavon dan komustan, yaitu zat yang berasal dari kelas fenilpropanoid dan merupakan penggabungan desumarol. Melalui posisi ketiga, isoflavon adalah senyawa yang tidak dibentuk sebagai reaksi kondensasi antar gula dan gugus hidroksil dari senyawa kedua yang tidak dapat mempunyai gula yang lain. Next. Selanjutnya ada antitripsin. Antitripsin atau inhibitor tripsin adalah senyawa penghambat kerja tripsin yang secara alami terdapat pada kedelai, lima bean, gandum, ubi jalar, kentang, kacang polong, umbi, leguminosa, alfalfa, sorghum, kacang fava, beras, dan avcomoid. Kesemuanya tanaman tersebut mempunyai antitripsin dengan protein berberat molekul rendah, kecuali antitripsin yang terdapat pada avomucoid yang terdiri dari 75% asam amino dan 25% karbohidrat. Selanjutnya ada papain. Papain adalah suatu enzim pemecah protein atau enzim proteolytik yang terdalam dalam getah pepaya, yang memiliki aktivitas proteolitik minimal 20 unit per gram preparat dan tergolong ke dalam senyawa organik kompleks yang tersusun dari gugusan asam amino. Selanjutnya ada lektin. Lektin adalah glikoprotein yang mempunyai bobot molekul 60.000 sampai 100.000 yang dikenal untuk kemampuannya menggumpalkan eritrosit. Tanaman yang mengandung lektin dijumpai dalam banyak kelompok botani meliputi monocotyledon dan dicotyledon. Lektin berada dalam berbagai jaringan pada tanaman yang sama dan mempunyai lokasi seluler dan sifat molekuler yang berbeda. Next. Selanjutnya ada mimosin. Mimosin merupakan zat racun atau zat anti nutrisi yang berasal dari lantoro atau leguminosa. Mimosin merupakan racun yang berasal dari turunan asam amino. Mimosin merupakan racun yang berasal dari turunan asam amino heterolyklik, yaitu asam amino yang mempunyai rantai karboh melingkar dan gugus berbeda. Selanjutnya ada letirogen. Letirogen adalah racun yang ditemukan dalam chickpea dan vetch, yaitu sejenis kacang polong. Letirogen merupakan derivat asam amino yang bekerja melawan dan metabolisme asam glutamate. Sebagai neurotransmitter di otak, ketika letirogen terkonsumsi dalam jumlah banyak oleh ternak, maka akan terjadi kelumpuhan. Penyakit yang disebabkan oleh racun letirogen dinamakan letirisme. Selanjutnya ada latin, indospecin, dan carnavin. Bungkil biji rami atau Linum eustathium mengandung sebuah zat antagonis dan dari piridoksin, yaitu asam amino 1-aminodiprolin.
Pada pungkil biji rami, zat yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan dipeptida, 1 amino diprolin, dan asam glutamid dikenal sebagai linatin. 1 amino diprolin bereaksi dengan piridoksal fosfat membentuk hidrozona dan mempunyai halangi fungsi sebagai kofaktor di metabolis asam amino. Produksi piridoksal fosfat dimasukkan pada transmisi dikarboksilasi dan reaksi metabolis asam amino lainnya. Next. Selanjutnya ada sekilas kesimpulan. Next. Pemilihan tanaman untuk pakan ternak sangat penting karena selain biosecurity yang baik, untuk menjaga kesehatan ternak, melakukan pemilihan pakan ternak adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan ternak. Karena banyak sekali jenis tanaman beracun yang tidak dikonsumsi ternak akan menyebabkan ternak sakit, bahkan kematian. Selain itu, pengetahuan akan jenis-jenis tanaman beracun ini juga patut disebarluaskan, dan metode-metode untuk mengenalinya juga perlu dikembangkan lagi agar ternak mendapatkan kesejahteraan dan manusia bisa mendapatkan pakan yang sehat. Next. 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.